Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Beliau akan memberikan edukasi pencerahan terkait dengan wakaf ya, karena beliau salah satu yang komisioner yang memang bergelut di sektor kebijakan maupun secara implementasi di kebijakan wakaf di Indonesia. Halo, Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Ya. Ya, kepada Pak Robi, mungkin saya persilahkan Pak Robi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana min hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amat kali kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih berikan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas yang tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bagian dari mensyukuri nikmat yang tertinggi adalah menggunakan atau memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini sebenarnya saya lebih kepada sesi wakafnya, nanti ada Pak Happy Trenggono yang berkaitan dengan hal yang lain. Mungkin saya share materi ya. Dan ini waktunya 20 menit ya, Mas Rama ya. Sudah terlihat, teman-teman? Alhamdulillah. Terlihat ya, Mas Rama ya? Halo? Terlihat, Ustaz. Ya, kelihatan semua, kelihatan, Pak. Baik. Baik, ini walaupun berkaitan dengan COVID, tentu saya nggak terlalu detail mengenai COVID-nya, karena toh semuanya berkaitan dengan sumber pendanaan sebenarnya, bagaimana berkaitan dengan sumber pendanaan untuk mengatasi berbagai macam krisis yang terjadi akibat COVID tentunya. Baik, pertama tentu saya akan ini sekilas perkenalan. Saya sehari-hari adalah sebenarnya di bisnis, di properti, namun saya juga jadi salah satu komisioner Badan Wakaf Indonesia sudah 2 periode nih. Periode dari 2014, 2017, 2017 sampai 2020, dan ini periode yang terakhir karena maksimum memang 2 periode. Jadi ini adalah periode yang terakhir, nanti berakhir sekitar bulan Desember 2020 insyaallah. Sehari-hari aktivitas saya adalah di bisnis, di properti. Kemudian saya ada 2 perusahaan, yaitu PT Cipta Villa Persada dan Provera Development. Ya, aktivitas yang lainnya sebagaimana di sana. Baik. Berikutnya adalah karena pesannya adalah lebih kepada insight wakafnya, maka teman-teman sekalian, yang pertama adalah wakaf ini sebagai instrumen keuangan umat dan butuh effort yang lumayan besar untuk menyadarkan umat terhadap bagaimana dia memandang harta, ya, bagaimana memandang harta. Kami sudah keliling ke beberapa lebih dari hampir 20 provinsi menyadarkan terhadap bagaimana orang menempatkan harta, karena wakaf ini adalah menyerahkan, ya, beda dengan zakat. Kalau zakat adalah dia kewajiban, kalau wakaf dia lebih kepada kerelaan, ya, orang untuk berwakaf, sehingga butuh trigger yang lebih kuat, ya, karena dia tidak ada sanksinya. Bersedekah, infak, termasuk berwakaf, tentu berbeda dengan zakat. Nah, maka
Ini adalah gambaran bahwa betapa banyak orang masih melihat bahwa tujuan dunia itu masih menjadi tujuan mereka. Ketika mereka masih menjadikan dunia tujuannya, harta adalah tujuannya, maka ini adalah faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat wakaf di Indonesia, ya, dibandingkan dengan negara lain. Padahal Indonesia ini juga berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap wakaf. Padahal Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang paling tinggi, negara yang paling dermawan di dunia. Ya. Maka kita perlu menyadarkan kepada masyarakat bahwa tujuan hidup mereka di dunia adalah mereka tetap menjadikan bagaimana bahwa dunia ini menjadi wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sehari-hari di bisnis, tadi juga ada di beberapa organisasi, bagaimana kita berkumpul dengan para pengusaha yang usaha bisnis ini hanya menjadi wasilah saja, menjadi alat untuk mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan berwakaf. Itulah kenapa kita sering bicara dengan kita sering sampaikan kepada para pengusaha, khususnya para pengusaha muslim, seandainya kita bertujuan menjadi pengusaha itu adalah bertujuan hanya sekedar menjadi orang-orang yang terkaya di Indonesia atau di dunia, katakanlah ingin menjadi orang yang terkaya, 10 orang terkaya di Indonesia, maka hakikatnya kita sedang mencanangkan menjadi 10 orang yang terlama hisapnya di yaumil akhir di Indonesia. 10 orang Indonesia, 10 Indonesia pertama yang paling lama hisapnya dia lahir. Itulah kenapa kita harus memahamkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada para mereka yang bergerak di bidang bisnis, ya, yang punya kecenderungan untuk mengembangkan harta, maka nggak boleh harta dunia ini dijadikan sebagai tujuannya. Tapi dunia ini hanya sebagai wasilah saja, sebagai sarana. Bagaimana Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ya, orang-orang yang orang beriman bertakwalah kepada Allah dan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah dalam rangka mengharap ridha Allah, wajahidu fisabilihi, dan berjihad bersungguh-sungguh dengan wasilah itu, ya, la'allakum tuflihun, agar kalian masuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kita harus mengejar targetnya adalah kebahagiaan di akhirat yang menggunakan dunia sebagai wasilahnya. Karena kita bukan meninggalkan dunia, bukan pemahaman zuhud yang salah, yaitu meninggalkan dunia. Enggak bisa kita meninggalkan dunia, tapi dunia ini kita jadikan wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita mengadakan, beberapa kali kita keliling beberapa kota, kita judul seminarnya kita buat Bring Your Asset to Jannah. Bagaimana membawa aset Anda ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya itu wakaf. Oke. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri dan teman-teman sekalian, khususnya yang bergerak dalam bidang bisnis, bidang ekonomi, atau mengembangkan harta, itu, maka kita harus menyadarkan bahwa tugas utama kita adalah tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujud peribadahan itu maka apa yang kita lakukan, berbisnis, bekerja, mendapatkan rizki, itu ujungnya adalah bagaimana mendukung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu peribadatan yang dimaksud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas atau dengan makna yang sempit, hanya sholat, puasa, ya, umroh, haji, kan itu. Tetapi secara menyeluruh. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya segala aspek kehidupan kita harus jadi ibadah. Artinya apapun yang kita ikhtiarkan dalam bentuk harta, ya, dalam bentuk ekonomi, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ekonomi, bagaimana
mengembangkan harta itu atau berbisnis itu dalam rangka mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam politik juga sama. Bagaimana politik itu dalam rangka mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu ibadahnya seluruh umat Indonesia dalam bidang militer, hukum dan lain sebagainya. Itulah kenapa ini menjadi basic pemahaman kita terhadap perwakafan yang hanya menjadi bagian saja dari seluruh sistem kehidupan dalam Islam yang secara kafah tadi. Oke. Nah, sekarang kita agak masuk detail ke ekonominya. Ini adalah bagaimana Islam, konsep perekonomian dalam Islam. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di dalam masa kejayaan Islam, khususnya masa Khulafaur Rasyidin dari zamannya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dari zamannya Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib yang kita kenal itu masa Khulafaur Rasyidin, itu tidak pernah terjadi resesi ekonomi ya, kecuali yang mungkin terjadi akibat adanya paceklik ya atau kekeringan. Tapi resesi ekonomi yang saya maksud karena ketidakmerataan pembagian harta itu tidak pernah terjadi karena harta terbagi atau terdistribusi dengan sangat baik ya dengan sistem Islam. Itulah kenapa kita dilarang menyimpan ya. Walaupun di sini dimaknai di beberapa terjemah adalah menumpuk ya. Makna umumnya adalah menyimpan. Ya Allah katakan dalam surat At-Taubah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ya dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanasan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan itu. Konsep dalam Islam itu tentu harta itu, harta itu di rumah itu uang kita simpan di bank. Di bank sendiri itu pasti akan diputar, diinvestasikan. Maka itulah bank mengambil selisih keuntungan yang disebut spread gitu ya, selisih keuntungan antara bunga deposito dan bunga pinjaman. Nah, diciptakanlah bank. Nah, nanti kita bicara khusus mengenai bank ya. Ada kajian dari Pak Imam, salah satu wakil ketua BWI juga mengenai satanic finance, bagaimana kita dijebak di perbankan. Tapi oke, kita nggak akan bahas itu. Di bank itu pun diputar oleh bank. Nah, dengan diputar itu diinvestasikan, maka itu akan memutar sistem perekonomian. Termasuk kita punya uang, itu langsung diinvestasikan, dibelanjakan, ya, entah mulai dari bisnis UMKM sampai ke bisnis yang besar, itu akan memutar perekonomian karena diinvestasikan. Dari hasil perekonomian hari investasi itu pasti menghasilkan penghasilan. Penghasilan ya kalau kita punya bisnis kecil-kecilan, penghasilannya sebagian kita konsumsi. Kita konsumsi, kita belanjakan, maka akan memutar lagi sistem perekonomian kita. Dari penghasilan itu kita bayarkan zakatnya, zakat infak sedekah ya, zakatnya melalui Basnas. Di Basnas diberikan kepada mustahik dibelanjakan, memutar lagi sistem perekonomian. Sebagian kita wakafkan lewat BWI atau lembaga nazir yang lain, maka kemudian dari hasil manfaat wakaf itu diberikan kepada mauquf alaih, mohon maaf itu salah tulis ya, mauquf alaih, maka itu kemudian diputar lagi, dibelanjakan, maka akan memutar sistem perekonomian. Begitu terusnya. Namun, sebagaimana Allah menciptakan manusia, juga Allah menciptakan jin, dan ada jin yang ingkar adalah iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Salah satunya adalah kita dijebak dengan sistem perbankan. Ya, kalau kita bahas khusus mengenai satanic finance, bagaimana orang-orang Amerika membuat sistem riba, fiat money, ya, kemudian sistem perbankan tadi, itu bagian dari mereka menjebak kita. Kenapa? Karena uang itu dikumpulkan di bank, akhirnya juga diinvestasikan oleh mereka yang justru akan memperkaya mereka. Inilah sumber-sumber keuangan yang cukup besar di tempat kita ya. Kita lihat zakat kita ini 2019 sekitar 28,1 triliun ya, wakaf tanah masih sekitar 2050 triliun kalau dikapitalisasi ya, wakaf tanah ini kalau dikapitalisasi.
Sementara wakaf uang kita masih ini, walaupun baru saja kita di 2020 kemarin bisa membuat instrumen cash wakaf link sukuk CWLS yang bisa mengumpulkan dana lebih dari 50 miliar sedikit ya. Itu untuk instrumen cash wakaf link sukuk yang kita sudah launching beberapa tahun yang lalu di Bali. Nah, inilah sumber-sumber pendanaan yang besar di kita. Ada pajak, ada dana, ini mohon maaf dan datanya data lama, tapi nanti ada data yang baru. Itu ada dana yang tersimpan di bank, dana pihak ketiga, yaitu ada sekitar 5.000 triliun ya. Kemudian ada pajak yang sampai hampir 4.500 triliun dan sumber-sumber dana lain. Dan sumber dana yang besar juga potensinya adalah orang sekarang dikenal dengan dana-dana keagamaan, yaitu zakat dan wakaf. Ini saya memberikan gambaran bahwa sekarang dana di bank yang sekitar 5.904 triliun itu, inilah ada komposisi distribusinya. Yang tadi saya bilang kenapa terjadi ketimpangan. Yang ini harus diselesaikan dengan wakaf. Ya, ini karena waktunya agak, ini saya percepat saja ya. Jadi, dari dana 5.900 triliun itu, dari jumlah pemegang rekening di bank itu 97% lebih itu adalah usaha orang-orang kecil menengah ke bawah, yaitu masyarakat menengah ke bawah dan usaha-usaha kecil, mikro kecil dan menengah. Sementara orang-orang yang kaya raya itu ya, itu dan pengusaha-pengusaha korporasi yang besar itu dia menguasai jumlah rekening, bukan jumlah uang. Dia jumlah rekeningnya itu hanya 2,17%. Tetapi ironisnya dari 97,8% itu dananya itu hanya sekitar 52%. Ini bergerak terus ya. Artinya antara 50-50 lah. Yang korporasi besar dari 2,17% itu dia menguasai dana di bank itu, dana pihak ketiga yang 5.900 triliun itu adalah 47%. Ini berjalan sekian lama ya kan, perbankan itu kalau kita hitung dari mulai munculnya sudah sekitar 100 tahun. Itu ada 4. Jadi inilah bentuk ketimpangan ya, ketimpangan antara jumlah ini dari dana pihak ketiga ini. Artinya ini kalau kita baca ini 2,17% yang memiliki rekening di bank itu menguasai 47,61% uang di bank. Ya, yang ini terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena memang distribusinya tidak merata. Sementara kita lihat lendingnya atau pinjamannya, ini combine antara konven dan syariah ya. Itu 18,55% itu kepada usaha mikro kecil dan menengah. Sementara 81% lebih itu kepada usaha korporasi besar. Makanya pemerintah menetapkan KUR bank itu minimum 20%, walaupun sering tidak tercapai. Belum lagi dengan model channeling dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Luar biasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu selalu lebih dari 60% ditopang oleh usaha mikro kecil dan menengah. Sementara distribusi lendingnya, pinjamannya, investasinya itu hanya kurang dari 20%. Tapi mereka bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih dari 60%. Dan lebih luar biasanya lagi, penyerapan tenaga kerja di Indonesia itu 96% itu usaha mikro kecil dan menengah. Mereka yang korporasi besar itu hanya menyerap 4%. Uangnya mereka banyak terdistribusi kepada mereka, ya. Kemudian penyumbang pertumbuhan ekonominya juga mereka lebih kecil, dan mereka menyerap tenaganya bahkan lebih kecil. Ya. Nah, yang juga agak ironi adalah penyerapan bunga lending. Bunga lendingnya itu lebih besar usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan korporasi besar. Paling gampang kita lihat aja BMT atau BPR ya. Itu kalau di BPR itu konven, BPRS yang ini yang syariah itu sama marginnya. Kalau yang syariah itu rata-rata kalau flat itu sekitar 1,5 sampai 2% per bulan. Artinya bisa 27% sampai 38% efektif. Dibandingkan dengan korporasi besar, dia hanya bayar 9% sampai 13% efektif. Itulah kemudian terjadi penguasaan penguasaan ekonomi di Indonesia yang lebih besar dikuasai oleh korporasi besar karena mereka mendapatkan distribusi akses keuangan yang sangat besar. Ya, belum lagi kita lihat bunga kredit macetnya, NPL-nya ya.
itu lebih besar adalah dari korporasi besar ya. Inilah bentuk ketidakadilan sistem ekonomi kita baik di Indonesia maupun di dunia yang membuat disparitas kesenjangan itu semakin tinggi. Ya, Gini rasio kita sekitar 49%. Itu gampangnya artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan negara. Ya, maka sekarang kita kenapa saya gambarkan di sini perbandingan antara bank dengan wakaf? Ya karena bank itu banyak menawarkan hadiah-hadiah, gitu ya. Orang cenderung kalau orang punya uang 1 miliar, apa dia mau mewakafkan? Even cuma sebagian kecilnya, 20%-nya ya, misalnya mau mewakafkan. Atau apalagi 50%-nya. Mereka lebih tertarik ditawarkan deposito di bank karena menawarkan bunga bank dan hadiah-hadiah. Sementara wakaf menawarkannya surga dan beneficiaries gitu ya. Maka nggak populis gitu ya. Ya hari ini nawarin akhirat gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian terjadilah ini bukti bahwa ekonomi konven sudah mati ya, sudah tidak berhasil, sudah gagal maksudnya. Karena apa? Karena disparitas atau Gini rasio kesenjangan tertinggi justru malah di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan komunis. Ya, ini terbukti Rusia, India itu tertinggi ya, walaupun Indonesia di sini masuk yang keempat 49%. Tapi Amerika juga tinggi tingkat disparitasnya. Artinya ini konsep ekonomi konvensional sudah terbukti dia gagal membuat pemerataan. Bahkan di negara komunis yang mengatakan sama rasa sama rata itu ya, itu pun sama mereka terjadi disparitas yang tinggi. Saya kira ini saya skip saja ini. Nah, kita satu-satunya cara adalah kita kembali kepada sistem ekonomi Islam, dan wakaf adalah instrumen keuangan tertinggi dalam sistem ekonomi Islam. Kenapa yang diserang pertama dengan sistem ekonomi satanic finance itu adalah dengan sistem riba? Karena sistem ekonomi keuangan setan itu dia menservis nafsunya manusia ya dengan sistem riba ya. Maka orang merasa kalau kita punya uang, kalau teman-teman sekalian ya punya uang 1 miliar dan saya 100 juta, hari ini kita duduk bersama dalam forum ini dan kita bersepakat tidak keluar selama 1 tahun, maka dengan gampangnya kalau dengan bunga deposito 10%, maka yang tadinya selisih uang saya dengan bapak-bapak sekalian selisihnya adalah 900 juta, 1 miliar dengan 100 juta, maka setelah keluar dari seminar ini, Bapak Ibu sekalian punya uang 1,1 miliar dan saya punya uang 110 juta. Kita lihat selisihnya menjadi lebih besar dibanding setahun sebelumnya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, sama-sama nggak ngapain. Inilah uang yang terhadap fungsi waktu, bukan terhadap fungsi produktivitas gitu ya. Itu yang disebut dengan cost cost of money ya. Jadi time value of money maksud saya. Jadi dia menilai uang terhadap fungsi waktu, bukan fungsi produktivitas ya. Padahal riba itu dilarang dari setiap agama, dilarang baik di agama Yahudi, Nasrani, bahkan di filsafat Yunani pun melarang yang namanya riba gitu ya. Bahkan di agama Buddha juga melarang yang namanya riba ya. Sementara walaupun ya Yahudi sekarang di yang perjanjian barunya hanya melarang riba, praktek riba antara sesama Yahudi, tapi kalau orang Yahudi ngambil riba non Yahudi dia boleh. Tapi pada hakikatnya agama melarang kita sistem riba, karena riba ini adalah sistem yang sangat bisa merusak secara sistemik. Itulah kenapa dosanya sangat besar. Ya, ini adalah gambaran tanah wakaf di Indonesia. Tanah wakaf di Indonesia sangat besar ya. Ada sekitar 4.359 km persegi atau 4,3 miliar meter persegi ya kalau kita bikin meter persegi. Namun memang tanah wakaf kita masih banyak tidak produktif karena masih paradigmanya masih salah dalam memandang wakaf. Potensi wakaf kita juga sangat besar sampai 77 triliun per tahun ya. Tapi ini belum dieksplor sedemikian rupa. Kemarin kita
menerbitkan cash wakaf yang cukup saja untuk mendapatkan dana 50 miliar saja, itu luar biasa perjuangannya gitu ya. Baik, berikutnya inilah konsep wakaf, inilah yang disebut wakaf. Wakaf itu ini hadisnya mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini, bahwa Umar suatu saat pernah datang kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa ya Rasulullah, aku belum pernah mendapat harta sebaik ini, maka apakah yang engkau perintahkan kepada aku? Maka Rasulullah menyarankan, kalau engkau suka ya Umar, engkau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, manfaatnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Lalu menurut Umar menyedekahkannya hasilnya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba saya, Ibnu Sabil, ya, dan tamu. Dan ini mohon maaf kepotong, dan tidak dilarang untuk mengambil hasilnya dengan sepantasnya. Oke. Ini adalah contoh-contoh wakaf arazi yang kita kenal ya, wakaf yang saat ini ya, teman-teman sudah mengenal lah wakaf arazi, bahkan ada arazi bank itu sekarang sudah diwakafkan kepemilikannya oleh almarhum arazi ini ya. Jadi hakikatnya kita harus kembali kepada wakaf ya, menjadi instrumen, dan wakaf ini sudah diakui juga oleh mereka bahwa wakaf itu adalah instrumen yang sangat vital ya pada masanya ya, walaupun akhirnya secara sistemik ya mereka dihancurkan, karena inilah yang akan melawan sistem ekonomi riba ya. Karena terbayang sumber itu dia tidak ada cost of fund-nya ya, tidak ada biayanya. Sementara kalau bank dia ada cost of fund-nya, yaitu bunga deposito yang harus dia bayar ya. Nah, sementara kalau wakaf dia menyerahkan begitu saja dan tidak ada cost of fund-nya. Inilah yang akan mengalahkan sistem ekonomi kapitalis sebenarnya. Ini adalah gambaran-gambaran mengenai bagaimana mereka mengakui bahwa sistem keuangan dengan model Baitul Mal yang dalamnya ada wakaf itu adalah dihancurkan secara sistemik oleh mereka. Ini adalah contoh-contoh model wakaf modern ya, yang di Johor, kemudian di Jam-Jam itu dibangun di atas tanah wakaf, Grand Jam-Jam ya, dan juga sumber dana wakaf. Dia dengan akadnya itu, Allahumma sholli ala Muhammad, saya kok jadi lupa. Saya lupa. Jadi akadnya itu jadi akad kemarin baru kita keluarkan tuh dari Dewan DSN sudah mengeluarkan izin akadnya. Saya lupa namanya. Juga beberapa di Singapura juga ada yang namanya waris ya. Itu juga merupakan perusahaan-perusahaan yang bagaimana mengelola aset-aset wakaf. Ini adalah triangle wakaf produktif ya. Tentu wakaf itu harus, agar dia cepat, dia harus melibatkan masyarakat ya. Bagaimana dalam collection-nya itu harus dibangun public awareness. Kita bekerja sama dengan community base ya, NU, Muhammadiyah, gampang saja misalnya katakan NU, anggap saja klaimnya sekitar 40 sampai 50 juta. Enggak usah 40 sampai 50 juta lah. 2 juta saja warga NU kalau dia mau berwakaf 100.000 sebulan ya, berarti 1.200.000 setahun. 1.200.000 setahun kali 2 juta orang. Nah, itu sudah kebayang angkanya. Jadi ada 2 triliun ya potensi wakafnya per tahun. Tapi tidak mudah melaksanakan dengan teman NU karena memang tadi tuh butuh 3 kaki yang lainnya, yaitu bagaimana komunitas-komunitas itu membangun menunjukkan beneficiaries dari wakaf tersebut ya, termasuk wakaf-wakaf produktif dari sisi misalnya wakaf uang. Tentu dia harus menunjukkan bagaimana memutar wakaf uang itu agar dia bisa menghasilkan return, yang returnnya nanti kembali kepada
mauquf alaih dan memperbesar potensi wakaf pokoknya. Kira-kira gitu. 2 menit lagi Pak Robi. Oke. 2 menit lagi ya. Oke, ini tambahan waktu. kecepatannya dipercepat. Ini adalah business matching dari financing dan initial wakif offering. Dulu kita pernah, dan ini sudah jalan ya dengan beberapa perusahaan. Mungkin nanti ditanya jawab saja kita lihat. Ini adalah bisnis model wakaf ya. Kebetulan ada contoh bisnis model wakaf bagaimana membangun properti di atas tanah wakaf. Oke. Ini Alcoff Tower. Ini kebetulan tadi ini salah satu perusahaan saya. Kenapa saya masuk di BWI? Karena saya sedang ingin mengembangkan perkantoran ini. Ini ikhtiarnya panjang, sudah 7 tahun dan sudah sering jadi pembicaraan di beberapa seminar nasional maupun internasional. Walaupun saya kadang-kadang malu hati karena belum groundbreaking. Tapi ini masih on. Kita perjanjian dengan IDW beberapa hari lalu saya rapat dengan Islamic Development Bank untuk membahas ini. Apalagi di kondisi COVID begini, kami membuat FS ya, membuat feasibility study ulang terhadap proyek ini, dan ini sudah mendapatkan pembiayaan sebenarnya dari Islamic Development Bank sebesar 15,5 juta US dollar. Nah, ini juga perusahaan kebetulan saya juga tadi sedang bangun, dan ini sudah selesai ya, Cordova Departemen di Semarang. Kalau ini saham perusahaannya kita wakafkan. Jadi kalau yang tadi kita bangun di atas tanah wakaf ya, dari sumber dananya komersil, tapi perusahaannya juga yang tadi itu yang Provera Development juga sebagiannya sudah diwakafkan sahamnya. Yang ini juga sama, sudah diwakafkan. Kalau ini wakaf saham. Saya kira ini saya skip saja, ini saya skip saja. Oke, saya kira itu. Mungkin nanti kita lebih kepada tanya jawab mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Robi. Ini menambah hasanah kita dalam memahami wakaf ya. Tidak hanya dalam bingkai pemikiran yang selama ini menjadi kultur tradisional di masyarakat, cuma ternyata wakaf itu juga berkembang menjadi aset-aset yang lebih produktif, bahkan bentuknya tidak hanya dalam bentuk aset barang, tapi juga dalam bentuk uang yang kemudian dikembangkan menjadi sektor yang lebih menghasilkan manfaat lebih besar. Ya, Pak Robi, terima kasih banyak. Ini tentu banyak hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman ya terkait dengan pemaparan Pak Robi tadi, tapi kita ada sesi sharing itu di sesi akhir ya, setelah masing-masing bicara menyampaikan materinya. Selamat datang kepada teman-teman media, ini beberapa media yang masuk ya, dan juga ada teman-teman dari luar kota, Balikpapan, dan dari Malaysia ini, ada Mbak Lisa ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Happy Trenggono, selaku Presiden Islamic Business Forum. Ya. Assalamualaikum Pak Happy. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, jelas Pak ya. Saya pakai laptop ini nggak pakai mic, nggak pakai. Oh gitu. Kedengeran nggak? Ya, jelas Pak, kedengeran. Insya Allah. Oke, ya. Ya, silakan Pak Happy. Oke, baik. Saya ingin berbicara tentang ini kan konsep wakaf produktif yang kita bicarakan ya, gitu, tentang social responsibility. Ini ada slide yang ingin saya tampilkan, Mas ya, saya share ya. Sodik bisa aku aja Dik yang share Dik. Sodik. Ini Sodik nge-share screen-nya. Bisa saya aja yang nge-share screen? Bisa Pak, coba minta tolong sama hostnya untuk jadiin Pak Epi co-host biar udah kelihatan ya? Udah Pak. Udah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, keluarga besar Hidayatullah yang saya banggakan, para narasumber, Ustadz Yuris, ada juga Ustadz Asih, panggilannya Ustadz Asih. Jadi saya cuma ingin sedikit berbagi tentang pengalaman yang menyangkut wakaf ini. Yang pertama, jadi
saya ketemu dengan beberapa isu tentang wakaf ini beberapa kali ya. Yang pertama dulu pernah diminta oleh keluarga Tebu Ireng itu Gus Solah gitu untuk memikirkan gitu. Jadi keluarga Tebu Ireng itu punya dikasih wakaf tanah itu banyak banget di seluruh Indonesia, tetapi karena wakaf ini ada di mana-mana dan begitu masif udah bertahun-tahun, akhirnya lebih banyak yang tidak produktif gitu. Itu persoalan. Sedangkan ini menjadi persoalan karena orang yang memberikan wakaf itu kan pingin ini manfaat gitu kan, gitu. Pingin ini wah dengan segala cita-citanya lah gitu untuk meraih ridho Allah. Tapi begitu diwakafkan banyak juga yang nganggur ternyata gitu. Itu dari satu sisi. Di sisi yang lain saya pernah ketemu dengan IDB, di mana IDB itu memiliki program wakaf ini menarik gitu. Jadi IDB itu siap berinvestasi di lahan-lahan yang yang lahan wakaf gitu. Jadi kalau bikin kantor gitu, syaratnya lahannya mesti wakaf gitu. Nah, dia mau biayain semua dan ini konsepnya konsep bisnis gitu, murni konsep bisnis. Ini menarik dan terjadi beberapa proyek ini di Malaysia, tetapi tidak terjadi di Indonesia. Ya, jadi jadi intinya begini, berbicara tentang wakaf ini potensinya luar biasa gitu ya. Kesadaran orang juga udah tinggi gitu. Fundingnya juga banyak gitu, tetapi tidak hadir hari ini di Indonesia. Sehingga pada satu saat saya ketemu dengan satu grup salah satu pemegang saham muamalat namanya Setco gitu. Saya diundang di Jeddah dan kemudian ini Setco ya. Saya diundang di Jeddah dan dia perlihatkan bagaimana konsep mengelola wakaf dengan produktif gitu. Jadi luar biasa sekali. Setco ini grup yang didirikan dulu itu oleh Syekh Salem bin Mahfuz. Ya, kalau tanya bin Mahfuz di mana di Arab Saudi itu kenal semua gitu. Salah satu keluarga terkaya. Jadi Syekh Salem ini dulu itu pedagang pedagang mata uang, money changer gitu. Nah, sehingga pada satu saat tahun 50-an beliau diskusi dengan raja Arab Saudi ya, King Faisal kalau nggak salah. Beliau mengatakan, ini kita Arab Saudi ini nggak akan pernah maju ini kalau kita itu bergantung institusi keuangan itu kepada orang lain gitu. Jadi tadi Ustadz Yuris kan cerita tentang banking ya gitu, tentang perbankan gitu, bagaimana. Nah itu perbankan yang dimiliki Indonesia aja gitu kan masih tidak adil bahasanya kan gitu. Apalagi kalau perbankan itu dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, sehingga beliau mengajukan izin untuk mendirikan bank gitu dan dikasihlah oleh Raja Faisal itu untuk mendirikan bank nasional, bank pertama di Arab Saudi. Bank ini bertumbuh luar biasa dan kemudian pada satu saat Salem nggak mau lagi karena di situ banyak subhat, ya bukan subhat, banyak ribanya lah mungkin ya, kesadaran itu akhirnya dijual dan menjadi bank negara hari ini. Nah, grup Salem ini terus mengembangkan konsep-konsep bagaimana pemberdayaan umat dan sebagainya, sehingga dalam mengkonstruksi perusahaannya itu unik gitu. Saya diperlihatkan di sana itu proyek-proyek gitu, ada proyek properti, ada proyek segala macam gitu ya, yang kepemilikannya itu separuh itu oleh grup investasinya keluarga ini gitu ya, 50% gitu. Jadi kalau mulai project itu siapa investornya, butuh uang 100 juta dolar misalnya, 50 juta itu datang dari keluarga ini, 50% dari lembaga wakaf yang dulu dibangun oleh keluarga ini gitu dan masih dimanage oleh mereka gitu. Nah,
ini yang berkembang terus luar biasa dan apa namanya menghasilkan apa benefit yang besar sekali, sehingga mereka itu kebingungan untuk nyalurin uangnya gitu. Uang hasil-hasil itu bingung gitu. Saya ketemu itu dulu di Indonesia, dia lagi nyari apa namanya mana nih lembaga-lembaga yang bisa dibantu gitu. Sampai ke Sudan, sampai kemana gitu. Nah, apa rahasianya gitu? Apa rahasianya kok? Menurut saya ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah konsep yang bisa ditiru gitu. Sehingga di IBF gitu model inilah yang saya tiru di IBF. Jadi IBF itu mendirikan satu lembaga yang namanya Dana Wakaf Indonesia. Nah, tapi sebenarnya lembaga ini itu berdiri itu karena tidak ada lembaga yang mau menerima wakaf kita gitu. Jadi kalau IBF kan bukan spesialisasinya sebetulnya di situ, tetapi ya mau nggak mau lah gitu ya, karena ini bicara tentang saham gitu. Jadi satu saat gitu ya, salah satu pengusaha di IBF gitu, dia punya perusahaan itu salesnya itu sekitar 20-an miliar lah satu tahun, dan menghasilkan setiap bulan itu menghasilkan. Tetapi pemegang saham yang ada pemegang sahamnya dua, satu itu 60%, satu 40% gitu. Nah, nampaknya dalam perjalanan gitu pengusaha ini beda pendapat dan nggak nyaman lah gitu. Ya udahlah kita berpisah. Nah, cuman yang punya 40% ini berpikir gitu, ini saya mesti apain kalau dijual gitu kan, dijual ya pembelinya partnernya kan harganya kecil gitu, kecil banget gitu, karena memang dia belinya kecil gitu, belinya kecil. Nah, beli kecil kan nggak harus dijual kecil juga gitu. Nih berpikir ya udah kenapa nggak diwakafkan gitu. Akhirnya 40% ini ditawarkan gitu, kemana-mana nggak ada yang sanggup gitu. Kenapa? Karena ini saham gitu. Padahal perusahaannya sehat gitu, menghasilkan setiap bulan. Nah, disinilah kita ini akhirnya ya sudah kita bangun apa namanya badan wakaf sendiri, lembaga wakaf sendiri gitu. Nah, saya rasa apa namanya ada beberapa pelajaran yang mesti kita petik dari Setco tadi, model Setco, ya, sehingga kita juga berani melakukan ini. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang saya ingin sampaikan kepada Badan Wakaf di Indonesia dalam memanage wakaf-wakafnya, ya. Yang pertama, jadi gini, ada 3 kemampuan yang harus dibangun, ya, dan disinergikan oleh manajemen wakaf. Kalau kita mau memiliki konsep wakaf produktif, gitu. Karena kesadaran wakaf tinggi nggak produktif gitu. Kayak contoh tanah dan sebagainya, kita nggak bisa menjahit itu. Kalaupun ada yang produktif kayak saham, ternyata kita juga nggak mampu mengelola gitu. Jadi ini mau dari mana gitu kan? Nah makanya kita melihat ada 3 hal yang harus disinergikan. Yang pertama gitu. Lembaga wakaf di Indonesia itu harus mulai berpikir tentang kreatif wakaf funding gitu. Wakaf fundraising itu kreatif. Tidak hanya aset gitu. Tidak hanya uang, tetapi juga harus mau memikirkan saham wakaf-wakaf dalam bentuk saham gitu. Ini menarik. Saham itu di sisi lain itu menghasilkan itu real ya. Di sisi lain memang ada resiko gitu, ada resiko ya kalau rugi gimana dan sebagainya. Nanti saya cerita bagaimana Setco itu melakukannya. Ya, jadi kita mesti terbuka. Kalau kita nggak terbuka gitu, banyak potensi-potensi besar itu yang akan nggak bisa kita grab. Yang kedua gitu, ketika kita itu apa namanya memiliki berhasil mendapatkan saham-saham wakaf-wakaf dalam bentuk bermacam-macam, wabil khusus saham gitu, atau juga bukan hanya saham ya,
uang gitu ya. Kan kita bicara produktif, nggak hanya dibagi. Mungkin sebagian dibagi gitu, tapi sebagian itu diinvestasikan. Nah, investasi ini itu ada ilmu sendiri, disiplin sendiri gitu. Sehingga saya berpikir kalau mau ini hebat gitu ya, lembaga wakaf ini mesti mau kerjasama itu dengan aset manajemen misalnya. Di IBF kita punya namanya IIBF Capital gitu. Di mana di Setco punya namanya Setco Capital gitu. Nah, jadi apa namanya? Karena tidak semua bisnis itu tidak ada bisnis yang beresiko, ada. Ini kita di IBF Capital contohnya ya. Ada bisnis-bisnis yang segera bisa menghasilkan duit. Misalnya perdagangan gitu. Dagangnya jelas lah, kita tahu. Ini tinggal ngirim barang, pembelinya udah jelas, ini itu misalnya kita biayain. Itu juga salah satu aset manajemen juga menurut saya. Gitu. Membeli aset-aset yang produktif, yang menghasilkan cash flow misalnya, invest di situ. Itu misalnya. Nah, ini ada keahlian sendiri gitu, dan lembaga wakaf kalau punya duit 1 triliun itu kan nggak harus ditaruh 1 triliun, mungkin ikutlah gitu 10 miliar untuk belajar atau 100 miliar gitu. Ini yang harus dikembangkan. Nah, saya lihat Hidayatullah ini pikirannya maju gitu. Saya sering bicara sama Mas Bagio gitu ya, tentang bagaimana konsep-konsep ini bagus sekali ya. Tinggal apa namanya, lebih banyak berkomunikasi dan dengan apa namanya, dengan lembaga-lembaga yang prudent, yang kredibel. Karena di dunia ini ada orang yang problemnya itu nggak ada duit gitu, tetapi ada yang problemnya itu punya duit, mau diapain gitu. Nah, bukan tidak mungkin wakaf ini kalau produktif dan menghasilkan, orang memberikan wakaf itu semakin semangat gitu. Nah, di situ problem gitu. Kita lihat kenapa ya, kok Jiwasraya bisa begitu hilang duitnya gitu. Karena dia punya problem gitu. Taruh di mana? Ya, ketemunya bandit gitu kan. Nah, kita kan apa namanya, juga punya orang-orang yang kita kenal, orang yang segala macam. Ini yang kita mesti buka pikiran kita. Nah, yang terakhir gitu, ada risk mitigation. Risk mitigation itu artinya kita ini kenapa sih kok banyak yang nolak gitu ya saham? Karena nggak tahu risk mitigasinya gitu. Dia tahu potensi risknya, tahu ada, tapi mitigasinya, cara nangini risk itu yang nggak ada gitu. Waduh, nanti gimana dong Pak kalau rugi gitu, sekarang untung nanti rugi gimana gitu. Nah, menarik itu dilakukan di Setco gitu. Setco itu dia bilang begini sama saya pertanyaan saya sama mereka, terus kalau Anda mau masuk ke proyek 50 ya, 50% gitu, 50 juta katakanlah. Terus kalau dia rugi gimana? Sedangkan Anda kan harus membayar ini yatim, ini itu. Nah, nampaknya dia itu punya perjanjian khusus gitu ya. Perjanjian khusus yang melindungi uang wakaf ini dari kerugian gitu. Nah, contohnya yang dilakukan Setco itu tetap bisa memberikan karena yang namanya hasil yang diproyeksi itu, katakanlah hasilnya itu diproyeksi 10 juta. 3 juta itu dia ada komit kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk dibantu gitu. Nah, 30% itu di bail out oleh project owner gitu, oleh pemilik proyek. Jadi mau rugi mau untung kamu ini kalau ini dialihkan ke saya kewajibannya, dia yang nanganin gitu. Nah, itu memang tidak semua itu bisa begitu, tetapi dia hanya melakukan itu karena ini uang wakaf gitu. Nah, salah satu risk mitigation yang kita lagi kembangkan itu namanya blended wakaf gitu ya. Blended wakaf itu gabungan antara wakaf dan pebisnis. Jadi paling gampang begini. Ketika seorang gitu seperti pengusaha IBF tadi itu mewakafkan 40% gitu.
ini nggak ada yang mau pegang, kita cari pengusaha gitu. Ya pengusaha yang lagi butuh bisnis itu banyak gitu kan. Kamu mau nggak gitu? Saya kasih 10% saham, tapi kamu mesti membemper lah gitu, karena dia harus mengelola ini itu. Nah, saya yakin ini banyak yang mau gitu. Jadi pewakaf kita kasih tahu gitu, kita terima 40% gitu. Tetapi ini konsepnya seperti ini. Saya yakin dia mau gitu, karena dalam banyak hal ya orang tuh nggak mau ya ngelepas saham gitu. Tetapi mewakafkan itu mau gitu. Nah itu jadi kalau saham ini banyak sebenarnya. Ada kasus seperti itu, ada juga kasus-kasus yang memang saya ingin berkah nih gitu. Saya baru mau bikin, baru mau bangun, saya mau kasih ke lembaga wakafnya Hidayatullah 2%, 3%, itu banyaknya minta ampun. Ya. Nah, sayangnya potensi besar ini tidak terkelola gitu. Nah, sebagai kata kuncinya gitu, 3 hal ini sebetulnya ini kunci daripada produktivitas gitu. Dalam satu kalimat itu saya mengatakan begini. Wakaf produktif itu hanya bisa terjadi ketika kita atau manajemen wakaf itu masuk ke epicentrum ekonomi. Itu kata kuncinya. Nah, 3 hal itu epicentrum ekonomi gitu. Epicentrum ekonomi itu kan cuma ada 2 gitu. 1 itu bisnis, 2 itu investasi gitu. Nah, itu yang menggerakkan gitu. Itu yang narik, yang nyedot, yang membuat kita mau bertumbuh, itu dia yang megang gitu ya. Jadi makanya ada urusan capital, ya. Bank itu kan urusan capital, ya kan? Itu epicentrum gitu. Makanya kita cuma bisa jadi nonton aja dia yang pegang gitu kan. Kemudian bisnis itu epicentrum gitu. Itu yang dibiayain. Nah, kalau kita mau masuk di epicentrum, nyentuh bisnis dan nyentuh urusan capital, maka di situ wakaf produktif itu terjadi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Happy. Yang beliau sampaikan memang semakin membuka mindset ya terkait dengan pemahaman wakaf yang selama ini dipahami. Terutama teman dari mahasiswa yang baru gabung ini, saya kira ini adalah hal yang baru bagaimana kemudian pemahaman wakaf itu sudah sedemikian maju. Dan alhamdulillah Pak Robi dan Pak Happy adalah praktisi juga yang kemudian mengkombin itu semuanya menjadi sebuah hal yang luar biasa seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya, ini adalah sesi dari Ustadz Aziz Subagio sebagai pembina Baitul Wakaf. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, kepada Ustadz Aziz dipersilahkan Ustadz sesinya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pak Rama sebagai moderator dan para guru dan senior saya, mentor saya Pak Hedi Trenggono dan Pak Juris, alhamdulillah bisa berjumpa di kesempatan ini. Saya mengistilahkan dengan wakaf environment. Jadi kita berpikir bahwa ke depan itu yang kita bangun ini adalah environment wakaf atau mungkin wakaf lifestyle. Dan nanti saya akan bercerita sedikit beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Hidayatullah berkenaan dengan wakaf. Saya duduk di sini, ini di pesantren Hidayatullah Depok. Ini juga hasil wakaf, ada 4 hektar di sini. Kebetulan saya pas lagi itikaf, jadi minta ngisi sama Pak Rama sekaligus tinggal keluar. Baik, Bapak dan saudara sekalian, kalau kita enggak mau ini Pak Rama. Ya,
pengalaman wakaf di Hidayatullah, hingga saat ini Hidayatullah itu mempunyai 580 pesantren. Dan sebenarnya mesti tambah, itu dari Aceh sampai Papua. Kita punya 350 sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kita juga memiliki minimarket yang sudah dalam bentuk jaringan ini sekitar 25, tapi yang lainnya mandiri, itu sekitar 50. Ada poliklinik, kita punya lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan, home industry, konveksi, dan lain sebagainya. Jadi kehadiran Hidayatullah memang berusaha untuk bagaimana ketika ada amanah dari masyarakat, dari muwakif, untuk mewakafkan tanahnya di Hidayatullah, ini dimanfaatkan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, inilah yang kemudian menjadi hasil yang seperti itu. Meskipun ini masih belum seberapa dibanding yang lain, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Hidayatullah selama ini sebagai sebuah pengalaman, ini adalah menerapkan wakaf produktif dengan sangat, menurut saya, sangat pas dengan kondisi keumatan. Meskipun nanti kalau kita bedah ke belakang, nanti kita masih butuh banyak penyesuaian lagi. Baik. Enggak mau ya. Baik. Saya melihat ada beberapa tantangan wakaf di Indonesia. Apa yang menjadi tantangan wakaf di Indonesia? Sehingga tadi Pak Juris menyampaikan banyak contoh-contoh di luar negeri bagaimana pengelolaan wakaf itu bisa baik. Sementara di Indonesia ini masih kurang. Saya melihat ada 7 faktor. Yang pertama adalah regulasi tentang wakaf. Undang-undang wakaf yang memang sekarang sudah mulai bagus, itu seharusnya diikuti juga dengan turunan-turunan yang mengikuti tren saat ini. Meskipun kita juga tahu kemudian bahwa Badan Wakaf Indonesia sudah mulai melakukan terobosan-terobosan sehingga wakaf itu menjadi sebuah instrumen ekonomi baru dengan memanfaatkan berbagai macam model pendekatan yang modern. Saya pikir ini sebuah langkah yang mulai baik. Yang kedua adalah fikih wakaf. Jadi ini intinya pemahaman fikih wakaf ini seharusnya sering di-endorse oleh para ulama, itu ya, untuk kemudian memberikan pemahaman yang tepat bagi umat. Karena apa? Karena selama ini kalau kita lihat di masyarakat, yang namanya wakaf itu ya yang ditahu hanya 3M, ya, makam, musola, madrasah, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak berpikir wakaf itu untuk bergerak lebih produktif lagi. Yang ketiga adalah kaitannya penghimpunan dan legalisasi. Maksud saya ini sertifikasi wakaf. Jadi tanah ini statusnya wakaf. Kalau 4 hektar, 1 meternya di sini ini ada 3 juta sudah. Jadi kan sudah sekian miliar gitu. Tapi kemudian karena statusnya sertifikatnya wakaf, ketika misalkan dibawa ke bank, nggak ada artinya. Itu ya, nggak ada artinya, nilainya kosong. Nah, ini yang menyebabkan ini perlu ada kebijakan yang agak radikal untuk mengubah ini sehingga nilai wakaf ini harus memiliki nilai gitu. Yang keempat adalah pemahaman tadi. Jadi muwakif, orang yang wakaf, tadi Pak Happy menyampaikan bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang wakaf itu yang kemudian pemahamannya kurang misalkan. Mengapa? Karena kita jarang sosialisasi. Contoh misalkan, dalam wakaf itu dari sisi manfaatnya ada wakaf zuri atau wakaf ahli. Wakaf yang hasilnya nanti setelah dikelola atau itu bisa dimanfaatkan oleh ahli, oleh keluarganya. Ya. Yang kedua adalah wakaf khairi yang dikelola hasilnya untuk kebaikan umat yang selama ini terjadi. Dan yang ketiga adalah wakaf mustarok, sementara hasilnya bisa untuk keluarganya dan juga untuk umat. Itu dari manfaatnya.
kemudian dalam waktu, mungkin ini menarik ini bagi pengusaha, wakaf itu ada yang sifatnya mu'abad, abadi, jadi ketika diwakafkan sudah lepas katanya Pak Jufri tadi. Jadi lepas, sudah tidak ada lagi hubungannya. Tapi ada juga wakaf yang sifatnya mu'akad, ada jangka waktu tertentu. Misalkan Pak Happy mau mewakafkan sahamnya 50% dalam waktu 2 tahun, bisa. Nah, ini akadnya seperti itu. Jadi ini yang seringkali nggak sampai kepada kepada muwakif, kepada bisnis dan juga pakai lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan itu. Yang kelima ini yang parah memang dulu sebelum ada undang-undang baru ini kapasitas nazir. Nazir biasanya di kampung orang yang memang orang-orang di kampung lalu kemudian dikasih wakaf, akhirnya wakafnya nganggur karena tadi hanya 3M tadi, tidak berpikir lebih. Maka ke depan saya sepakat dengan Pak Happy tadi bahwa yang namanya nazir itu dia juga harus punya yang namanya misalkan semacam investment company yang di situ atau fund manager yang mengelola harta wakaf dalam bentuk apapun juga atau kemudian nanti ada aset manajemen, ada fund manager sehingga wakaf ini akan lebih berdaya dan lebih berdaya lagi. Nah, ini yang masih di Baitul Wakaf juga sedang direncanakan seperti itu. Ada strukturnya tinggal ngisi karena kelolaan kita masih belum banyak. Berikutnya adalah kaitannya tadi, maka kemudian investasinya di mana? Maka kemudian investasi wakaf ini luar biasa. Tadi Pak Juris menunjukkan bahwa Zam-Zam itu juga berasal dari wakaf dan dikelola secara wakaf. Demikian juga misalkan waris di mana tadi di Singapura. Dan di negara-negara lain itu wakafnya bisa bentuknya ada yang perkantoran, ada hotel, ada di Turki itu ada pelabuhan dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga inilah yang perlu difikirkan. Harus ada orang yang berpikir ke situ. Dan yang terakhir adalah beneficiaries atau mauquf alaihnya. Siapa yang berhak menerima ini? Siapa yang berhak menerima ini sehingga kemudian pemberdayaannya itu menjadi menarik. Nah, bedanya zakat dan wakaf. Kalau zakat itu memang asnafnya yang berhak menerima manfaatnya itu yang berhak menerima itu sudah 8, sudah jelas. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang tentang wakaf itu tidak masalah, kan wakaf dalam bentuk jalan raya itu yang menerima manfaatnya baik muslim non muslim, nah apa-apa. Jadi wakaf itu lebih lebih manusiawi. Ya. Baik. Selanjutnya adalah tidak mau ya. Saya melihat tadi ada beberapa hal yang kaitannya wakaf environment dan kemudian yang berikutnya ini adalah sebuah pancingan bagaimana nanti ke depan wakaf ini setelah COVID ini mendapatkan momentum yang tepat untuk berproduktif. Dari Decoding the Economics of COVID-19 disebutkan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang potensial loser. Naik. Nah, akan potensial loser dan potensial winner. Jadi yang loser banyak perusahaan yang sekarang ini sudah mengalami luar biasa. Yang misalkan perusahaan yang kaitannya travel, kaitannya dengan turis, otomotif dan seterusnya itu pada nyungsep. Tapi ke depan ini ada usaha-usaha yang sangat mungkin untuk dikembangkan dalam konteks wakaf dan ini akan unggul ke depan. Contoh agriculture. Ketahanan pangan ini akan menjadi isu yang luar biasa dan inilah yang kemudian di Hidayatullah pun saat ini sudah melaksanakan bagaimana konsep ketahanan pangan ke depan dan semua basisnya wakaf. Sebagai ilustrasinya begini, di pesantren sini ada 1.000 santri gitu ya. Lalu kemudian makannya misalnya berasnya itu tidak disuplai dari hasilnya sendiri, kita masih beli dari tempat lain. Nah, ini akan menimbulkan biaya tinggi. Meskipun di sini sudah ada yang namanya hidroponik, pertanian hidroponik yang untuk memenuhi kebutuhan sayur. Tapi banyak hal yang kemudian tidak kita suplai sendiri. Lalu ke depan nanti yang mungkin bisa dimainkan oleh wakaf, nanti di bawah ini kita terangkan, ini banyak hal juga yang kemudian bisa kita lakukan. Intinya apa? Intinya justru ketika COVID seperti ini,
ketika dampaknya luar biasa, maka kemudian lembaga wakaf atau nazir itu seharusnya kreatif untuk melahirkan apa konsep-konsep wakaf produktif atau produk-produk wakaf produktif yang kemudian itu sangat bisa diterima oleh umat. Dan kemudian kalau tadi mendengar dari presentasinya Pak Juris betapa besar potensi wakaf ini, tapi belum juga bisa diserap dengan baik. Pun demikian dengan zakat. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa sih perbedaan mendasar antara zakat dan wakaf? Kalau zakat itu memang dibatasi oleh apa namanya oleh nisab dan haul. Ada tahunnya, ada ukurannya. Tapi kalau wakaf nggak ada, kapanpun, berapapun orang bisa wakaf. Kapanpun, berapapun orang bisa wakaf. Maka ada juga sudah di undang-undang zakat, undang-undang wakaf itu sudah ditentukan bahwa yang namanya wakaf itu bisa berbentuk tunai, wakaf uang, cash wakaf uang atau wakaf melalui uang dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian nanti menuntut yang namanya nazir ke depan, itu persis yang disampaikan oleh Pak Happy. Nazir ini harus memang benar-benar profesional dan nazir ini harus berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain yang memang berkompeten di bidangnya untuk kemudian mampu mengelola potensi atau harta wakaf ini sehingga lebih produktif. Konsep dasar dari wakaf itu adalah mengalirkan manfaat. Jadi manfaatnya harus mengalir. Nilainya itu tidak boleh berkurang. Tapi kemudian ketika diolah itu bisa lebih besar. Baik. Lalu potensi wakaf ke depan setelah COVID ini, nah ini yang mungkin adalah tadi saya sebutkan agriculture. Pertanian terutama tanaman pangan ini akan menjadi kebutuhan. Menjadi aneh misalkan negara yang katanya agraris seperti Indonesia, tapi yang namanya beras dan seterusnya kita masih impor. Terlepas dari aspek politik dan lain sebagainya, tapi ini sebenarnya kewajiban umat Islam untuk kemudian membangkitkan ketahanan pangan ini. Sehingga kita menciptakan lumbung-lumbung pangan yang bisa berasal dari tanah wakaf. Idenya juga luar biasa sebenarnya. Kalau negara memang mau selama ini membagi tanah-tanah kepada konglomerat, yang bahkan ada yang sampai jutaan seorang konglomerat, maka sebagian diambil dan kemudian bukan land reform, semata land reform, tapi diberikan sebagai bentuk wakaf negara kepada rakyat. Nanti dikelola oleh nazir dan kemudian nazir itu menunjuk partnernya petani-petani itu untuk menggarap itu sehingga menjadi kekuatan yang liar. Demikian juga nanti ke depan ada namanya food processing, itu akan menjadi tren. Jadi orang dengan kayak gini akan berpikir kemudian untuk makanan itu yang sehat, yang halal dan thayyib, yang higienis. Jadi halal dan thayyib. Yang berikutnya retail, itu nanti mal-mal itu akan tumbang, retail. Nah, makanya programnya dari Baitul Wakaf itu salah satunya adalah membangun retail. Sudah ada beberapa retail yang dibiayai atas dana wakaf. Yang berikutnya adalah healthcare, jadi kesehatan. Kesehatan ini macam-macam, mulai dari obat-obatan gitu ya, mulai dari rumah sakit dan seterusnya. Lalu IT, itu terutama nanti pemanfaatan untuk finansial teknologi supaya proses wakaf itu lebih cepat. Dan Pak Happy sudah punya toolsnya ini, sudah punya payment gateway-nya yang nanti bisa bersama-sama. Dan berikutnya yang terakhir adalah e-commerce. Ini ada terulang. Nah, e-commerce itu bagaimana orang nanti sudah namanya. Nah, ini bisa dikembangkan semua pakai wakaf. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh beberapa pihak yang tadi disebutkan Pak Juris, Pak Happy juga menyebutkan, dan kemudian Hidayatullah juga mengembangkan ini, maka sebenarnya wakaf ini memang benar-benar menjadi instrumen ekonomi umat yang luar biasa. Sebagai gambaran, kalau dalam konsep makroekonomi, yang namanya zakat itu fungsinya adalah menurunkan harga. Zakat itu menurunkan harga. Karena apa? Karena zakat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dia siapnya filantropis. Sementara wakaf itu fungsinya adalah menurunkan biaya produksi. Wakaf, sedekah itu menurunkan biaya produksi. Kalau infak bisa sebagai
meningkatkan daya beli maupun menurunkan biaya produksi. Sehingga jika konsep zakat, infak, sedekah, wakaf ini diterapkan, maka harga-harga akan daya beli rakyat itu akan meningkat, sementara biaya produksi ini akan turun. Maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat. Sayangnya ini belum menjadi concern dari pemerintah, sehingga masih bingung saja. Jadi menyelesaikan masalah misalkan dengan harus mencetak uang dan lain sebagainya. Padahal potensi yang ada ini luar biasa. Baik. Lalu sebagai kunci terakhir, apa yang mau dilakukan? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang harus kita lakukan adalah dalam bahasa saya ini namanya kita harus melakukan korporasi wakaf. Jadi wakaf ini harus dibangun sebuah korporasi yang kuat itu, yang kemudian mampu untuk mengelola dana wakaf tadi secara profesional, secara transparan, secara akuntabel, dan kemudian memberikan hasil yang tinggi. Sehingga dengan demikian siapapun muwakifnya, siapapun yang akan wakaf, ketika melihat profil wakafnya baik, maka dia akan lebih banyak lagi untuk melakukan wakaf. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan nanti di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustaz Asih atas penyampaiannya terkait dengan wakaf ya sebagai sebuah instrumen umat ya, instrumen keuangan umat masa depan yang kemudian bisa menghadirkan sebuah solusi juga kepada kita semuanya, terutama dalam memberikan kontribusi besar kepada ekonomi umat seperti itu. Ya, teman-teman dari peserta, kalau ada yang ingin bertanya silahkan nanti disampaikan lewat chat. Insya Allah saya akan coba bacakan pertanyaannya untuk kemudian akan memudahkan nanti dari narasumber untuk memberikan jawaban. Ya, baik. Saya masuk ke sesi pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada 2 pertanyaan, cuma saya mulai dari sesi yang terakhir. Ada 3 ya, cuma sepertinya tadi sempat terputus, jadi sempat hilang chatnya. Baik, ini langsung saja. Pertanyaan untuk BWI, apakah sosialisasi wakaf produktif sudah masif dilakukan ke kalangan pengusaha, menengah dan besar di Indonesia? Bagaimana bentuk konkretnya? Terima kasih. Ini dari teman-teman media ya, Suara Islam Online. Kepada Pak Juris mungkin silahkan memberikan jawabannya. Ya baik, terima kasih. Mungkin persisnya panggilannya Pak Robi ya, nama depannya Juris memang, biar nggak bingung. Apakah sosialisasi wakaf produktif sudah masif dilakukan ke kalangan pengusaha menengah besar di Indonesia? Sebenarnya BWI, khususnya BWI kita emang banyak sosialisasi. Ya, kita ada yang namanya wakaf goes to campus ya. Jadi di dunia akademisi kita juga sudah sosialisasi. Nah, yang BWI juga pernah mengumpulkan beberapa pengusaha, khususnya badan usaha milik negara, ya, karena tadi kendalanya sebagai gambaran memang tadi persis saya setuju Pak Happy Tronggono yang tadi disampaikan. Kemudian tadi contoh yang kita sebenarnya sudah ada nih Pak Happy dan set mengenai proyek memang belum pecah telur ya, tapi proses kita sudah lakukan dan tadi yang salah satunya saya kasih contoh. Ini saya ingin menjelaskan mengenai tadi sosialisasi kepada badan usaha milik negara. Kita pernah bekerja sama dengan Bank Indonesia, bahkan kita undang pengusaha badan usaha milik negara yang khususnya yang di bidang properti, karena banyak aset tanah di kota-kota besar yang cara mendevelopnya betul tadi saya setuju Pak epicentrum bisnis ya, epicentrum ekonomi harus terbangun di dunia wakaf, karena ketika mengelola wakaf ini harus pendekatan produktifnya harus dengan cara bisnis. Maka nazir itu harus paham bisnis, harus paham bagaimana mengelola uang sama, saham sama, aset pun sama, aset tanah nanti misalnya pertanian dia harus punya kemampuan bisnis. Maka sosialisasi kepada para pengusaha sudah kita lakukan, baik pengusaha yang swasta maupun kepada pengusaha yang badan usaha milik negara. Dengan harapan badan usaha milik negara itu tingkat permodalannya pasti lebih besar. Pemerintah bisa saja injek kepada BUMN yang
bisa tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN yang itu dedicated untuk mengelola aset-aset wakaf. Nah, kita sudah pernah lakukan itu. Itu gambarannya ke teman Pak siapa nih ya, Pak Nia yang dari Islam Online. Jadi sosialisasi terhadap ini sudah kita lakukan dan kita nanti bisa bekerja sama dengan para media nih, bukan kepada para pengusaha itu. Intinya bahwa kita membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan dari sisi bisnis, dari sisi permodalan untuk mendevelop potensi aset wakaf kita yang lokasinya sangat variatif dan sangat strategis. Jadi melibatkan para pengusaha swasta maupun pengusaha badan usaha milik negara menjadi sangat penting. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Robi atas jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Mokot Zain Nasution ya. Kalau nggak salah beliau dari Kemenkyu nih. Ini mungkin bisa dijawab dua-duanya ya, baik dari Pak Happy atau nanti dari Pak Robi juga bisa memberikan pemaparan. Mohon info tentang wakaf produktif terjadi ketika wakaf ke epicentrum ekonomi, artinya wakaf produktif masuk ke ekosistem sektor keuangan. Kemudian kesuksesan blended wakaf seperti apa? Mohon dijelaskan. Baik, mungkin saya jelaskan dulu. Ini yang sudah berjalan ya. Sebenarnya kita sering rapat juga dengan teman-teman Kementerian Keuangan dan saya coba share yang pernah saya presentasikan di ISEF tahun 2017 ya. Saya coba. Ya, ini waktu ISEF di Surabaya, nih kebetulan saya jadi pembicara di sana. Ini juga mudah-mudahan membangun optimisme nih bersama Pak Happy ini nanti kapan-kapan kita bisa atur pertemuan. Ini kebetulan ini perusahaan saya, jadi saya masuk ke wakaf ke BI itu karena perusahaan saya sedang mengembangkan aset wakaf di HR Rasuna Said. Ini dan qadarullah nih Pak Happy dan Pak siapa tadi dari Kemenku juga sudah pernah tahu ini mungkin karena kita sering jadi bahan seminar. Ini perusahaan saya ini Provera Development ini bekerja sama dengan nazir wakafnya namanya Rodatul Muta'alimin. Nah ini dibangunnya ini masuknya di Jalan HR Rasuna Said. Mohon maaf, kelihatan ya share-nya ya, Pak Musnaf ya. Jadi ini ya kelihatan. Ya, dan kita ini yang tadi pertanyaannya, bagaimana konkretnya wakaf itu produktif? Tanah ini, di atas tanah ini luasnya 5.000 meter persegi. Di atas 5.000 meter persegi ini dulu si Nazir hanya mendapatkan pendapatan itu hanya sekitar 200 juta per tahun. Kalau dikurangi sama biaya operasional ya tinggal 100 juta lah, karena buat parkiran aja. Padahal nilai tanahnya pada saat 2013 itu 2012 ya 2013 persisnya itu nilai tanahnya saja sudah 300 miliar nih. Di atas tanah 300 miliar si Nazir dia punya sekolahan di sana Ibtidaiyah dan Sanawiyah itu hanya mendapatkan bersih 100 juta per tahun lah. Maka waktu itu perusahaan saya masuk kita sewa dan tahun pertama dia terima sewa ini 1.250.000.000 juta. Itu udah naik 12,5 kali lipat dari uang yang dia terima setahun. Nah setelah itu kami bayar setiap tahun naik ya, terakhir 1.650.000.000 juta. Ini kami akan bangun office ya, di atas tanah ini akan kami bangun office. Ini gambaran proyeknya, ini gambarnya sudah jadi, izin juga sudah keluar ya. Dan kami sudah mendapatkan pembiayaan dari Islamic Development Bank ya. Tanda tangannya 2014 nih Pak Happy dengan Islamic Development Bank ya. Itu kita dapat 15,5 juta US dollar. Memang ada kendala di Indonesia berkaitan dengan proyek wakaf ini. Yang hari ini kami masih beberapa seminggu yang lalu saya rapat dengan IDB juga membicarakan ini ya. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi kendala dari sisi financing dengan bank lokal ya. Walaupun alhamdulillah IDB juga sangat luar biasa. Dari tahun 2014 kami sampai hari ini berarti sudah 6 tahun ya, itu kontrak kami masih on nih, perjanjian kami dengan Islamic Development Bank dengan fasilitas pembiayaan itu. Karena IDB itu ini dapatnya dari APIF, Alco Property Investment Fund. Alco Property Investment ini adalah lembaga di bawahnya Islamic Development Bank yang tadi yang diceritakan oleh Pak Happy, yang dedicated hanya untuk mendevelop aset-aset wakaf. Dan ini adalah proyek pertamanya di APIF di Indonesia, padahal dia launchingnya tahun 97 di Indonesia, establishnya 2001 di Indonesia, sampai dengan sebelum kami pun belum ada pembiayaan yang
masuk. Nah, ini adalah kalau tadi ini kita tanda tangannya di Januari 2014. Skemanya adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Dan apa yang pertanyaan tadi, apa yang didapatkan oleh nazir? Nanti setelah nazir setelah nazir nanti ini kita serahkan kita serahkan dari pengelolaannya ini, maka nazir setidaknya dia akan mendapatkan keuntungan bersih. Saya sebutnya keuntungan bersih karena di luar servis saja sewanya ini. Itu sekitar 36 miliar setahun. Nah, 36 miliar setahun. Kebayang nazir yang tadinya cuma keuntungan bersih hanya 100 juta, sekarang dia dapat 1,6 miliar setahun, nantinya dia dapat 36 miliar setahun. Setelah bangunan ini kita kembalikan kepada nazir. Nah, akan sangat berdaya nazir ini. Bayangkan kita punya 4,3 miliar meter persegi tanah wakaf di Indonesia. Di Jakarta masih banyak. Kalau itu di-develop, maka nazir ini akan punya dana yang cukup besar. Dia bisa kasih beasiswa, dia bisa bangun klinik gratis. Karena dalam sejarah Islam, klinik gratis, sekolah gratis. Dan bagaimana ini bisa kita lakukan di proyek-proyek yang lainnya tentunya. Itu kalau tadi dari sisi dari sisi kemanfaatannya tadi buat si nazir ya dari baik. Saya kira itu mungkin sementara mungkin bisa ditambah dari yang. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga, Pak Happy mungkin bisa menambahkan tadi mungkin ada story yang sama mungkin ya. Ya, baik. Ya, jadi saya berharap proyeknya Pak Yuris ini segera terwujud ini. Jadi beberapa kali ketemu dengan IDB, sempat cerita juga tentang proyek Bapak rupanya itu ya. Jadi gini, tentang epicentrum ya. Jadi epicentrum ekonomi itu dua gitu. Yang satu itu bisnis dan bisnis atau perdagangan gitu. Yang kedua itu adalah keuangan dan permodalan gitu. Jadi dua hal itu yang kita mau masuk gitu. Bicara saham itu kan bicara bisnis sebetulnya kan. Bicara investasi itu kan bicara modal, bicara keuangan, bicara bisnis juga. Jadi kita masuk ke situ, kita membangun kompetensi di situ. Tidak harus manajemen wakafnya sendiri, tetapi harus bersinergi dengan badan-badan yang memang kita percaya. Itu yang pertama tentang epicentrum ekonomi. Jadi tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Yuris itu kan masuk ke epicentrum ekonomi, ya, gitu. Bentuk membangun gedung dan sebagainya. Dan menarik, saya tertarik dengan garis bawah dari Pak Bagio bahwa wakaf itu menurunkan biaya produksi, itu betul sekali. Jadi Ustadz Yuris itu mesti lebih laku daripada orang lain gitu, karena orang lain harus beli 28 juta dolar itu, kita tidak gitu. Jadi wakaf itu menaikkan daya saing gitu dalam arti kata yang lain. Ini yang hebatnya, dan kita mesti makin semangat ini ya. Yang kedua tentang blended wakaf. Saya ingin jelaskan begini. Jadi kalau bicara wakaf saham itu ada 3 macam, ya, 3 macam latar belakang, 3 macam motivasi. Yang pertama itu adalah wakaf saham dengan kondisi tertentu, gitu. Tadi seperti dijelaskan oleh Ustadz Bagio. Jadi, saya mau wakafkan tahun ini aja. Saya mau wakaf dengan begini, dengan begitu. Itu dengan kondisi. Gitu. Yang ini relatif lebih mudah sebetulnya, ya. Tapi ada jenis kedua. Jenis kedua itu adalah pewakaf saham yang ingin melepas sebagian miliknya. Saya punya 100%, saya ingin lepas 10%, gitu. Nah, ini juga relatif lebih mudah karena masih ada pemilik saham yang duduk di perusahaan itu. Tetapi wakaf saham itu ada jenis ketiga gitu, di mana pemilik saham itu ingin exit seluruhnya dan memberikan manfaat ini sebesar-besarnya untuk keperluan agama gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Padahal
potensi terbesar itu ada yang di jenis ketiga ini gitu. Seperti tadi di IBF, orang ingin lepas itu miliknya 40% dan dia nggak ada di situ lagi gitu. Nah, ini yang pada nggak berani. Kita kalau nggak salah kita sempat bicara juga dengan BWI gitu ya. Jadi BWI maunya ya aku terima bersihnya aja gitu. Lembaga lain juga begitu. Nah, maka konsep blended learning ini konsep yang kita tawarkan ya. Jadi belum pernah kita implementasi, tetapi ini kita konsep dan untuk kita jadikan model selanjutnya karena di IIBF kita akhirnya membuat ini pengusaha-pengusaha saya minta udah kalian bikin PT gitu ya untuk nerima yang model beginian sehingga kalian bisa mengelola dan menyalurkan bahkan kita hanya mengelola PT ini hanya mengelola dan hasilnya itu benar-benar dikasih kepada penerima manfaat ya. Jadi tetapi PT ini itu pasang badan gitu. Nah, itu satu model. Nah, blended wakaf itu adalah gabungan antara wakaf yang tadi itu sepenuhnya dan didampingi dengan pengelola yang kita berikan saham juga. Nah, dia yang pasang badan lah istilahnya begitu. Jadi sehingga lembaga wakaf itu tidak terkena resiko gitu. Karena perusahaan ini kan kalau ngawur aja gitu itu bisa jadi persoalan gitu karena pemegang saham kan bertanggung jawab terhadap risiko-risiko. Nah, di situ sebetulnya konsep blended wakaf ini kita bikin sebuah model yang akan kita pakai dan kita tawarkan gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Happy. Kita banyak mendapatkan insight baru ya terkait dengan wakaf produktif dari Pak Robi, Pak Happy, dan juga Ustaz Ati. Ini ada pertanyaan yang ketiga yang masuk berkaitan dengan dari teman-teman wartawan ya. Nah, ini bagaimana konsep wakaf produktif yang dapat menjadi solusi jangka pendek dalam himpunan ekonomi di tengah pandemi COVID. Seperti apa konsep solusi jangka panjang berbasis wakaf produktif mengingat Indonesia wilayah yang rawan bencana, banyak bencana yang recovery-nya karena keterbatasan dana pemerintah seperti itu. Mungkin ini dari Ustaz Asif yang bisa ngasih jawaban dulu, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi sudah saya jelaskan bahwa pasca COVID ini memang tantangannya banyak hal tadi, mulai dari terutama kita tekankan di agriculture gitu ya. Maka kemudian kalau tadi Pak Robi menjelaskan bahwa Pak Rubi menjelaskan ada 4 miliar meter persegi lahan, pasti sebagian dari lahan itu yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Karena problem ketahanan pangan ini problem yang mendasar. Orang kalau dalam kondisi apapun juga ketika masih ada makanan yang dimakan, maka nanti akan menjadi lebih lebih terjaga untuk tidak ada gejala sosial dan lain sebagainya. Maka kemudian dalam jangka pendek tanah-tanah wakaf. Jadi Hidayatullah sudah menginstruksikan semua tanah wakaf yang ada di Hidayatullah, apakah itu di kota, di desa, dalam bentuknya apapun juga, itu sekarang ditanami tanaman makanan, taman pangan. Maka di rumah-rumah ini ditanami taman makan. Demikian juga yang besar, yang luas itu juga ditanami seperti itu. Contoh Baitul Wakaf itu sudah punya tanah beberapa hektar di Bekasi, di Tangerang, di Banten itu untuk kemudian dimanfaatkan menjadi tanah. Dimanfaatkan sebagai untuk memproduksi padi dan seterusnya. Nah, jangka panjangnya kalau di di desain kami adalah jangka panjangnya adalah memang kita memberdayakan masyarakat yang ada gitu, dengan wakaf wakaf uang. Jadi kita memang ingin meningkatkan kapasitas petani dalam aspek kemudian meningkatkan produksinya. Diproduksi dengan dibiayai dengan harta wakaf karena nanti itu tadi untuk mengurangi biaya produksi tadi, menurunkan biaya produksi sehingga nanti ini akan harga pangan ini terjangkau.
Jika ini menjadi gerakan semua lembaga wakaf, nazir wakaf yang ada, maka ini akan menjadi kekuatan yang nyata bahwa Indonesia ini bisa mau goncangan apapun juga, yang penting secara pakan kita ini sudah sudah mandiri. Kalau tidak, kita juga akan mengalami luar biasa. Kira-kira itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz Asih atas penyampaian dan jawabannya. Di jam saya sebentar lagi sudah menjelang pukul 5:30, 5 menit lagi. Mungkin dari Pak Joris, Pak Happy, dan Pak Asih memberikan closing statement, Pak ya, terkait dengan pertemuan Ya, kita boleh. pada hari Mungkin ini. bisa saya tambahkan dulu ya, Mas, Ya, ini silakan, yang Pak. tadi dibahas mengenai wakaf saham ya. Jadi ini saya kira ini gerakan ini harus benar-benar kita lakukan. Ini sebentar saya coba share. Tadi ada slide yang sebenarnya sudah sempat dibuka tapi nggak dijelaskan. Ini saya jelaskan. Sebentar. Nah, ini mudah-mudahan Pak ini juga bisa kita cermati sama-sama ya. Ya, sudah terlihat ya. Saya pakai slideshow ya. Nah, ini yang sebenarnya tadi belum saya jelaskan. Jadi ini sudah kita lakukan. Ada beberapa lembaga wakaf yang sudah melakukan. Dulu saya sempat bantu juga. Saat tadi yang saya bilang keliling beberapa negara, ini business matching. Tadi yang disebut wakaf aset, wakaf saham, dan ada wakaf uang. Ya, wakaf ini adalah wakaf saham dan wakaf uang. Ya, yang tadi wakaf aset nanti saya perlihatkan. Jadi kita sudah lakukan ini. Ya, dan ada beberapa pengusaha yang sudah mewakafkan sahamnya. Termasuk saya tadi sudah ada dua perusahaan dan juga sudah mewakafkan sahamnya. Kalau tadi Provera itu perusahaan yang dia mengelola aset wakaf, tanahnya wakaf dimiliki oleh Nazir, Rodatul Muta'alimin, tapi perusahaannya sendiri sebagian sahamnya juga sudah diwakafkan dan sudah ditunjuk Nazir di situ. Kalau yang satu lagi yang saya sedang kembangkan apartemen dan sudah jadi yang di Semarang, Cordova Apartment, kalau teman-teman ke Semarang di dekat Undip. Nah, itu kalau itu perusahaannya, sebagian kita sudah wakafkan sahamnya. Nah, tapi juga ada potensi wakaf uang yang tadi disampaikan oleh Pak Happy ya. Ini adalah combine antara wakaf saham dan wakaf uang. Tergambar di sini, ada perusahaan-perusahaan yang dia mewakafkan sahamnya. Kemudian ini kita sebutlah semacam holding yang tadi Pak Happy sempat sampaikan buat PT. Ada holdingnya kita sebut aja wakaf corporation. Tapi juga ada individu-individu yang mewakafkan uangnya, ya, wakafan uang. Kemudian wakaf uang ini juga bisa masuk. Jadi dia bisa masuk berupa penempatan investasi di perusahaan itu, ya. Ini bisa masuk dulu kepada Nazir, kemudian Nazir yang investasi di perusahaan itu. Nah, kemudian sudah ada beberapa, waktu itu kami keliling beberapa provinsi, itu ada sekitar sudah 111 perusahaan yang punya komitmen mewakafkan sahamnya. Walaupun tidak semua perusahaan di Indonesia, apalagi usaha mikro kecil dan menengah yang dia terbiasa memilih dengan pembagian yang jelas mengenai saham itu, bahkan kadang-kadang laporan keuangan nggak ada, mereka perusahaannya masih belum dalam bentuk PT tapi sudah punya semangat untuk mewakafkan kepemilikannya. Nah, ini hal yang berbeda yang perlu kita solve lagi. Dan terbayang pada saat itu kami, kalau ada potensi wakaf uang yang nilainya sangat besar, tadi itu 77 triliun per tahun, kemudian kita combine dengan perusahaan-perusahaan yang mau mewakafkan sahamnya, maka terbayang pada saat itu mungkin Gojek kalau waktu itu ada sebagian sahamnya yang diwakafkan, atau yang membeli sahamnya itu adalah dari mengumpulkan wakaf-wakaf uang. Dan berapa besar sekarang nilai valuasinya yang harusnya pada saat itu bisa misalnya dimiliki oleh perusahaan yang dia sahamnya adalah atau setoran modalnya adalah sudah berupa dari wakaf uang tadi. Maka dengan begitu, ketika matching antara potensi wakaf uang dan potensi perusahaan-perusahaan yang sudah mewakafkan sahamnya kita matchkan, maka terjadi potensi scale up dari usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah itu, ya, yang dia bisa di scale up dengan adanya
wakaf uang tadi. Yang ini bisa menjadi alternatif daripada dia ngambil kepada perbankan. Itulah waktu itu kami sempat meluncing yang namanya initial wakaf offering. Kalau ada yang namanya IPO, initial public offering, dia melepas sahamnya kepada publik dan publik membeli sahamnya. Sekarang kita sebut initial wakaf offering. Jadi IWO bukan IPO. Yaitu suatu perusahaan, suatu saat tadi perusahaan-perusahaan di IBF, dia kemudian mempresentasikan prospektus perusahaannya, kemudian juga diundang para calon wakif, para muhsinin, maka dia kemudian mewakafkan uangnya, yang uangnya itu untuk dibelikan saham yang melakukan initial wakif offering. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, begitu juga dengan aset, misalnya ini adalah ini adalah ketika asetnya adalah aset wakaf. Ini salah satu contoh bisnis model yang asetnya aset wakaf tanah yang tadi saya tidak sempat jelaskan secara detail ya. Nah, ini juga sama. Mereka yang punya perusahaan-perusahaan, ini kurang lebih dengan sekarang yang sedang dilakukan oleh perusahaan saya, mohon maaf ini saya ada yang nggak terlalu kelihatan, saya perbesar. Ini terbayang kalau ada nazir wakaf tanah yang kemudian bertemu dengan tadi itu wakaf korporasi tadi, kemudian dia melakukan agreement sebagaimana yang saya lakukan, perusahaan saya yang Provera tadi dengan nazir, dan ini bisa juga wakaf uang yang tadi, nazir-nazir wakaf uang tadi, ya yang menerima nazir, dia menempatkan dananya di bank syariah. Kita masih katakan menggunakan instrumen bank. Maka dia bisa menempatkan dana wakaf uangnya tadi. Katakan dia terima wakaf uang, ya kita bicara angka yang besar biar optimis. Ada perusahaan katakan nazir wakaf uang Hidayatullah menerima wakaf uang 1 triliun. Kemudian uang itu ditempatkan di perbankan supaya tidak direct, karena tadi mengelola tadi Pak Happy menjelaskan harus prudent dan harus punya kemampuan. Maka sementara ini yang kita anggap prudent yang punya sistem adalah perbankan. Nazir wakaf uang Hidayatullah menerima wakaf uang, menempatkan dananya di bank muamalat, ya, tapi penempatannya adalah mudarobah muqayyadah. Yang nanti ngomong sama bank muamalat, ya bank muamalat, tolong dana itu tempatkan di pengembangan aset, katakan tadi itu agrobisnis atau properti yang nazirnya adalah si nazir yayasan X ya, yang sudah dikelola oleh yang sudah punya perjanjian kerjasama dengan korporasi wakaf yang juga punya kompetensi di bidang agrobisnis atau juga di bidang properti. Nah, ini sangat luar biasa nih, potensinya sangat luar biasa yang bisa kita kembangkan. Ini sebenarnya sudah menjadi diskusi yang sangat panjang di tempat kita potensi ini, dan ini kalau bisa di-endorse apalagi bekerja sama dengan IBF, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kendala yang masih kami hadapi khususnya di Provera Development adalah karena memang belum ada bank-bank yang memang yang secara direct berani menggantikan posisi Islamic Development Bank, karena tanah wakaf tidak bisa dijadikan kolateral. Kami mendapatkan pembiayaan dari Islamic Development Bank itu tanpa kolateral tanah tersebut gitu, dengan skema yang lain, dan ini memang masih belum ada yang berani. Selain belum berani, belum didukung oleh sistem di OJK-nya. Tapi ini terus kami BBWI mencari skema-skema yang paling efektif yang bisa memperkuat memproduktifkan aset-aset wakaf uang di aset wakaf baik aset tanah maupun wakaf uang di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi. Mungkin selanjutnya dari Pak Happy, silakan Pak Happy. Masih di mute Pak. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kan gini, kita berbicara tentang wakaf, tentang nasib UMKM tadi ya, tentang masyarakat, tentang Muslim. Yang kita ini selalu di pinggir terus ya kan, padahal potensinya itu paling besar. Nah, dalam menghadapi COVID-19 ini kita bisa artikan beginilah. Ya, yang gede-gede itu kan lagi pada repot, ya kan, berguguran lah gitu ya. Bank-bank ini kalau bisa bertahan aja udah hebat. Nah,
Ayo kita gunakan kesempatan ini gitu untuk kita itu membangun gitu, membangun lebih fokus, lebih tanpa gangguan ya. Jadi kita bisa ciptakan semacam closed loop ekonomi ya. Ini yang dilakukan teman-teman gerakan di Indonesia IPF, menciptakan closed loop ekonomi. Jadi dari kita untuk kita dan oleh kita sendiri. Ya, berbicara tentang pangan, kita akan mengalami tantangan yang besar karena biasanya impor, Vietnam udah nggak mau dan sebagainya ya. Nah, potensi-potensi wakaf itu saya rasa bisa diarahkan ke situ, membantu petani-petani, membantu UMKM agar ekonomi ini bergerak, paling tidak bergerak di kalangan kita sendiri dengan konsep closed loop ekonomi. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan bersama-sama dan bisa membantu masyarakat UMKM untuk tumbuh. Karena kita memperkirakan kesulitan ini bakal berlangsung itu cukup lama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asih, silakan Ustadz. Baik, ini singkat saja. Yang pertama, kondisi seperti ini sebenarnya justru momentum bagi kita, gitu ya, bagi seluruh umat dan bagi bangsa ini untuk taubatan nasuha sebenarnya. Lalu kemudian bermunajat supaya hal-hal yang selama ini menimpa negeri ini segera berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan gerakan wakaf. Maka wakaf ini harus bisa menjadi lifestyle, jadi budaya kita. Jadi ini yang selama ini belum. Ketika Islam dulu jaya, maka orang itu memang berbondong-bondong untuk mewakafkan dirinya, fisarok wadorok, dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi mereka melakukan itu. Nah ini yang mestinya kita bangun. Terus yang ketiga adalah bagaimana menjadikan wakaf ini memang benar-benar memberikan manfaat, memberikan hasil nyata, memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Yang jelas tadi saya sampaikan wakaf ini berkenaan dengan menurunkan biaya produksi sehingga dan zakat itu menaikkan daya beli. Jika konsep zakat dan wakaf ini digabungkan, maka sesungguhnya nggak ada kemiskinan di negeri ini. Sayangnya kita masih belum melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah menjelang maghrib, persiapan buka. Mungkin teman-teman juga masih ada yang ingin bertanya, cuma kita dibatasi oleh waktu juga. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah ada dua hal yang kita bisa dapatkan. Pertama, bahwa membangun wakaf atas kesadaran itu adalah bagian dari spiritual, karena bukan hanya sekedar menunaikan kedermawanan atau kepentingan pribadi, tapi juga harus dikelola agar berdampak social responsibilities. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana wakaf masuk sektor produktif, kemudian bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya para narasumber, Pak Happy, di tengah kesibukannya juga menyempatkan sore hari ini bisa sharing, Pak Robi, ya, selaku Komisioner BWI juga alhamdulillah bisa berkesempatan hadir, dan juga Ustadz Asih Subagio, di tengah itikafnya juga bisa menyempatkan waktu untuk kemudian mengisi ya pencerahan kepada kita semuanya, dan para peserta dari berbagai provinsi dan dari luar negeri, ini dari Malaysia ya, juga hadir, dan teman-teman media. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim lagi di lain kesempatan dan di waktu yang berbeda, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kelapangan untuk bisa silaturahim kembali. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, sesi ini saya tutup. Terima kasih kepada Bapak-bapak semuanya dan kepada Ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.